Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Pekan kemarin telah terakhir kita bahas masalah di antara tanda-tanda kiamat itu adalah zuhurul fitan, munculnya banyak fitnah. Di antara fitnah yang terjadi yang itu merupakan tanda-tanda akhir zaman itu adalah banyaknya paham-paham sesat yang muncul dari arah timur. Karena Nabi itu ngomongnya di Madinah, Pak. Kalau dari arah Madinah ke arah timur itu yang tertuju adalah Irak. Jadi Irak itu wilayah timur dari wilayah kota timurnya kota Madinah. Yang pertama, zuhurul fitan minal masyriq, munculnya fitnah-fitnah dari masyriq. Kebanyakan fitnah-fitnah yang terjadi di dunia di antara kaum muslimin itu munculnya dari timur. Kenapa? Dari timur itulah muncul dua tanduk syaitan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menghadap ke timur. Nabi mengatakan, "Ala innal fitnata hahuna." Ketahuilah bahwasanya fitnah itu munculnya dari sini, maksudnya dari arah timur. Ala innal fitnata hahuna, ketahuilah fitnah itu munculnya dari sini. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat munculnya tanduk syaitan. Dalam riwayat Muslim dikatakan ra'sul kufri min hahuna, kepala kekufuran itu munculnya dari sini, maksudnya dari arah timur. Setan dari arah timur, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat munculnya tanduk syaitan. Beliau menunjuk ke arah timur. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina, ya Allah berkailah untuk kami sok kami, takaran Pak, maksudnya perdagangan. Wa muddina, berkailah dalam mud kami. Karena orang dulu itu Pak kalau jual beli tidak pakai kilo, tapi pakai apa? Takaran, pakai mud atau pakai so. Bukan Indonesia itu Pak, dulunya kan sama Pak, pakai takaran literan. Karena yang punya timbangan jarang. Kalau di wilayah Jawa sekarang Pak umumnya pakai timbangan. Tapi wilayah timur itu masih takaran, ikatan. Kalau beras masih literan. Kan di rumah mertua saya itu sampai sekarang Pak, bawang itu nggak di kilo di sana, di liter, ditakar.
Ikan itu Pak, ikan asin itu enggak di kilo, ditumpuk atau di liter. Di liter nih. Jagung masih. Jadi enggak ada jual jagung kiloan sana, enggak ada. Ya, jualnya literan. Kacang itu masih pakai literan. Wa barik lana fi syamina, ya Allah berkailah untuk kami Syam kami, wa yamanina dan Yaman kami. Faqala rajulun minal qaum, maka ada orang yang berkata, ya Nabi Allah, wa fi iraqina, doakanlah keberkahan untuk Irak kami. Qala inna biha qarna syaitan, sesungguhnya di Irak itulah terdapat tanduk syaitan. Wa tahijul fitan, dari situlah muncul fitnah-fitnah. Fitnah di sini Pak, perperangan antar kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Karena nanti setelah munculnya pemahaman-pemahaman sesat itu Pak, itu nanti banyak terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Bahkan Pak, di abad ke-5 Hijriah itu banyak terjadi peperangan antar pengikut madhab Hanafi berperang dengan pengikut madhab Syafi'i. Perang tersama mereka. Madhab Maliki berperang dengan madhab, itu karena fanatik, karena fanatisme buta terhadap madhab. Mereka membatasi kebenaran hanya pada ada madhab mereka. Ini enggak boleh. Wa innal jafa bil masyriq, sesungguhnya al jafa itu Pak, sikap tidak nyaman, itu munculnya dari arah timur. Suasana tidak nyaman itu munculnya dari arah timur. Ibnu Hajar mengatakan, wa awwalul fitan kana mamba'uha min kibalil masyriq. Pertama kali fitnah itu muncul, sumbernya adalah dari arah timur. Fakana dzalika sababan lil furqati bainal muslimin, sehingga munculnya fitnah-fitnah itu menjadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrahu bihi, dan itulah yang disenangi oleh syaitan, dan syaitan bahagia ketika melihat kaum muslimin berpecah belah. Wa kadzalikal bid'ah, begitu juga bid'ah dalam agama munculnya banyak di mana? Di arah timur, dari arah Irak Pak. Karena memang hampir semua bid'ah itu muncul dari Irak. Mu'allif mengatakan, fa minal Iraqi zaharatil khawariju, dari Irak muncul faham khawarij. Khawarij pertama itu munculnya di mana? Di Irak, di Kufah. Syiah munculnya di mana? Di Irak. Rafidhah, Irak. Al-Batiniyah, Batin ini Pak, salah satu sekte orang-orang Syiah. Itu juga dari Irak munculnya. Qadariyah dari Irak. Qadariyah ini Pak munculnya pada masa sahabat sudah muncul. Qadariyah itu munculnya di Irak. Jahmiyah, Jaham bin Safwan munculnya di mana? Di Irak. Mu'tazilah, Irak. Dan banyak. Wa aktsaru maqalatil kufr kana mansyuha minal masyriq, dan hampir faham-faham kekufuran itu Pak, faham-faham yang membawa kepada kekufuran itu munculnya dari arah timur. Min jihatil furs al majus, dari arah orang-orang Persia yang majusi, seperti Zardashtiyah itu Pak, salah satu faham yang banyak muncul di wilayah timur. Pemahaman ini itu meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan gelap dan cahaya. Gelap dan adalah ciptaan Allah. Kemudian dari gelap dan cahaya inilah semua makhluk muncul. Ini salah satu faham Majusi. Salah satu faham Majusi. Kemudian ada Al-Manawiyah. Ini sama Pak, hampir sama dengan paham juga paham Majusi, tapi muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Masdakiyah, ini faham ini banyak diadopsi oleh orang Syiah Pak. Masdakiyah itu menghalalkan kemaluan intinya. Cuma orang Syiah menutupnya dalam bentuk apa? Nikah mut'ah. Orang Syiah menutupnya dalam bentuk nikah mut'ah. Jadi mereka menghalalkan harta orang. Jadi mereka meyakini Pak, harta yang ada di dunia itu milik bersama. Perempuan juga milik bersama. Itu di antara paham mereka.
Termasuk faham ini Pak diadopsi oleh orang komunis. Orang komunis mengatakan ya hartamu hartaku, istrimu istriku gitu. Paham mereka seperti itu. Itu awalnya dari faham Mazdakiyah ini. Itu munculnya di timur. Al-Hindusia, paham Hindu, Buddha, itu semuanya muncul dari timur. Termasuk faham-faham sesat baru Pak, itu munculnya di timur, bukan di barat. Contohnya Qadiani, Ahmadiyah Pak, munculnya di mana? Di timur. Dari timur kota Madinah. Jadi wilayah munculnya paham-paham sesat itu yang banyak muncul dari arah timur kota Madinah. Masuk Indonesia timur, wilayah timur. Kalau dilihat karena itu wilayah Mekah itu barat, Madinah barat. Karena itu kalau orang Madura Pak kalau bilang berangkat haji ke mana Pak? Daripada. Karena wilayah barat. Bahaiyah itu juga munculnya di arah timur. Dan masih banyak lagi Pak mazhab-mazhab yang muncul dari arah timur. Jadi umumnya paham sesat itu munculnya dari timur kota Madinah. Termasuk Tatar Pak, munculnya dari mana? Timur. Tatar itu Pak, berapa juta kaum muslimin mereka bantai Pak. Mereka bantai. Tatar ini muncul pada tahun ke-7 Hijriah, tahun 600 sekian Hijriah. Bahkan sampai sekarang paham-paham sesat itu Pak banyak muncul di wilayah timur. Pak Indonesia Pak ya, di Indonesia itu banyak sekali Pak muncul paham-paham sesat. Bahkan nabi-nabi palsu itu banyak sekali di Indonesia Pak. Waliyadzubillah. LDI munculnya di Indonesia Pak, LDI itu merambah kemana-mana Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai kocar-kacir mereka. Karena kalau dulu mereka itu men-stressing tidak boleh dengar ceramah orang luar. Tapi sekarang Pak dengan adanya YouTube, internet, medsos pokoknya itu mereka tidak bisa menghindar. Mereka punya teman di luar mereka pasang status kok api. Akhirnya ya buyar, belum buyar mereka Pak, tapi mereka sudah mengecil, sudah mulai mengecil. Kemudian termasuk di antara fitnah yang muncul di akhir zaman itu adalah terbunuhnya Utsman, dan ini sudah terjadi. Terbunuhnya Utsman. Karena nanti Pak terbunuhnya Utsman itu menjadi sebab menjadi sebab terjadinya peperangan di antara kaum muslimin. Jadi terbunuhnya Utsman itu menjadi sebab peperangan di antara kaum muslimin. Musannif mengatakan munculnya fitnah-fitnah pada masa para sahabat itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan itu Pak, orangnya sangat dermawan sekali. Dermawan kaya. Sehingga dia itu Pak, kekayaan dia sangat besar sekali. Sehingga beliau itu sering ngasih kerabat-kerabat beliau. Nah, ketika beliau ngasih kerabat-kerabat beliau itu Pak, itu banyak sama orang-orang yang benci dengan Islam. Itu banyak dia Pak. Orang-orang yang hatinya sakit itu dikatakan Utsman telah menghambur-hamburkan hartanya untuk menghambur-hamburkan harta Baitul Mal untuk siapa? Untuk keluarganya. Kalau bahasa kita apa Pak? Korupsi. Jadi dia mengambil harta Baitul Mal untuk keluarganya. Dan ini Pak, dengan jalan ini orang-orang yang benci dengan Utsman menghasut orang-orang yang tidak berilmu, sehingga mereka memberontak kepada siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya membunuh beliau. Kita baca ceritanya Pak. Munculnya fitnah-fitnah pada masa sahabat itu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Umar itu Pak pintu fitnah.
pintu yang menutup fitnah. Ketika pintu itu terbuka, maka fitnah semuanya muncul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang fitnah, beliau mengatakan fitnah itu pintu yang menutupinya itu adalah Umar. Ketika Umar mati, terbunuh, maka fitnah-fitnah yang selama ini tertutup dengan adanya Umar terbuka. Fa innahu kana baban mughlaqan dunal fitan. Umar adalah pintu mughlaqan yang tertutup yang menutupi fitnah-fitnah yang ada. Ketika Umar terbunuh, maka fitnah-fitnah besar itu muncul. Dan dai-dai kepada fitnah itu minman di antara orang-orang yang tidak kuat imannya itu bermunculan. Jadi dai-dai orang yang menyeru kepada fitnah itu sebagai bagian dari kaum muslimin, Pak. Cuma iman mereka lemah sehingga mereka mendahulukan nafsu mereka daripada agama. Wa mimman kana minal munafiqin, termasuk di kalangan kaum munafikin, alladzi yuzhiruna linnasil khaira, yang menampakkan kebaikan untuk manusia akan tetapi mereka menyembunyikan keburukan dan tipu daya terhadap agama Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bahwasanya Rasulullah, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata. Jadi Umar pernah bertanya, Pak, kepada para sahabat, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapakah di antara kalian yang menghafal hadis Nabi tentang masalah fitnah? Faqala Hudzaifah. Hudzaifah menjawab, karena Hudzaifah ini, Pak, sahabat yang paling tahu tentang fitnah. Ana ahfadhu kama qala. Aku menghafalnya sebagaimana Nabi mengucapkannya. Artinya hafal betul, Pak, ucapan Nabi tentang masalah fitnah. Qala hati innaka lajari. Apa? Sebutkan, kata Umar. Cek beraninya kamu, kata Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi. Cobaan seseorang itu ada pada keluarganya. Wa malihi, ada pada hartanya. Wa jarihi, ada pada tetangganya. Jadi kadang, Pak, cobaan orang itu muncul dari mana? Dari anaknya, hartanya, tetangganya. Nah, itu, Pak, kalau kita menghadapi cobaan dari sisi ini, bersabarlah. Tukaffiruhas shalah, yang fitnah itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umar mengatakan, aku enggak tanya tentang ini, katanya. Walakin allati tamuju ka maujil bahr. Aku tanya tentang fitnah yang berombak seperti ombaknya lautan. Qala, maka Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Enggak apa-apa kamu, enggak masalah kamu dengan fitnah-fitnah itu, karena kamu enggak akan apa? Tidak akan tertimpa dengan fitnah-fitnah itu, fitnah-fitnah besar itu. La ba'sa 'alaika minha. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang tertutup, sehingga kamu tidak akan memenangi, tidak akan mendapati munculnya fitnah itu. Kenapa? Karena antara Umar dengan fitnah itu ada pintu yang menghalanginya. Ternyata pintunya siapa? Umar itu sendiri. Qala, maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, yuftahul bab am yuksar? Pintu itu dibuka secara normal atau terbukanya karena dihancurkan? Qala bal yuksar. Enggak, Umar, pintu itu terbuka dengan cara dirusak. Karena Umar matinya dengan apa, Pak? Dibunuh. Qala dzalika ahra alla yughlab. Itulah ahra alla yughlab. Kalau begitu ya, kalau tertutup pun, kalau dirusak ya akan terbuka. Kalau dirusak pasti akan terbuka. Qulna, kami berkata, ulimal bab, tahu enggak siapa pintunya? Qala na'am, iya, aku tahu. Sebagaimana taunya anna duna ghadin al-lailah, bahwasanya
setelah besok itu akan ada malam. Setelah siang ada malam. Jadi Hudzaifah itu Pak tahu siapa pintu itu yang dimaksud, seperti tahunya Hudzaifah bahwasanya setelah siang ada malam. Kan nggak ada orang nggak tahu Pak kalau setelah siang nanti akan muncul malam. Inni hadatsuhu hadisan laisa bil aghalid. Aku ngomong ini, kata Hudzaifah kepada orang yang hadir saat itu, bukan aku ngomongi Umar bahwasanya pintu itu dirusak, dibuka dengan cara dirusak itu bukan bil aghalid. Ini bukan cerita dusta katanya. Bukan cerita bohong, bukan katanya. Fahabna an nas'alahu wa amarna masruqan fasa'alahu. Maka fahibna an nas'alahu, maka kami ingin bertanya kepada Hudzaifah, siapa sih pintunya itu? Maka kata orang yang hadir saat itu, maka orang-orang memerintahkan kepada Masruq, salah seorang tabi'in, untuk bertanya kepada Hudzaifah, pintu yang dirusak itu siapa? Pintu yang menutupi fitnah yang nanti akan dirusak itu siapa? Maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan manil bab, ketika ditanya siapa pintunya, qala Umar, pintunya adalah Umar. Jadi ketika Umar terbunuh Pak, berarti pintu yang menghalangi fitnah rusak. Kalau sudah rusak Pak, maka fitnah-fitnah yang terhalang oleh muncul. Maka yang terjadi adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun terbunuh. Pintu fitnah terbuka, rusak. Karena pintu yang menutupi fitnah sudah terbuka dan dirusak, wa dhaharatil fitan. Fitnah pun muncul. Wa waqa'al bala terjadi. Fakana awwala fitnatin dhaharat hiya qatlul khalifati ar-Rasyid Dzinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka fitnah yang muncul pertama kali setelah terbunuhnya Umar itu adalah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah Umar terbunuh Pak, fitnah yang pertama kali muncul itu adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Utsman itu Pak terbunuhnya setelah orang-orang yang menyuruhkan kepada keburukan, orang yang enggak suka kepada Islam, atau orang-orang yang kena hasutan Pak oleh orang-orang munafik atau oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, itu mereka terhasut untuk memberontak kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang membunuh itu Pak penduduk Irak sama penduduk Mesir. Penduduk Irak sama penduduk Mesir. Mereka masuk kota Madinah, mereka membunuh Utsman. Saat itu Utsman berada di rumahnya. Sebenarnya Pak, ketika Utsman dikepung oleh orang-orang yang datang dari Mesir dan Irak ini Pak, para sahabat banyak yang akan membantu dia. Tapi sama Umar tidak boleh. Sama Utsman tidak boleh. Kenapa? Utsman tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin karena membela dirinya. Jadi Utsman tidak mau darah kaum muslimin tertumpah gara-gara mereka membela dirinya. Karena Utsman tahu Pak, dia akan terbunuh. Sekuat apapun para sahabat membela dia tetap akan terbunuh. Untuk meminimalisir pertumpahan darah, maka dia melarang para sahabat untuk membela dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Utsman. Jadi Utsman, Nabi itu Pak pernah cerita kepada Utsman bahwasanya nanti wahai Utsman, kamu akan tertimpa bencana, akan terkena bala. Walihada, karena itu sabar. Utsman sabar Pak, ketika dikepung itu sabar dia. Wa nahas sahabata an qitalil kharijina alaih, dan Utsman melarang para sahabat untuk memerangi orang-orang yang memberontak kepadanya. Kaila yuraqa damun min ajlihi, agar tidak ada darah yang tertumpah karena mereka membela dirinya. Sekarang kan enggak Pak ya, ngajak-ngajak orang untuk membela dirinya. Kalau Utsman enggak Pak, dia enggak mau darah orang tertumpah karena membela dirinya. Fafil hadithi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ha'itin min hawaitil Madinah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah keluar ke salah satu kebun di antara kebun-kebun kota Madinah. Hadis itu panjang Pak, sampai Nabi mengatakan faja'a Utsman, maka datanglah Utsman menemui Nabi di kebun itu. Fakultu, Abu Musa mengatakan, kama anta, tunggu dulu di sini wahai Utsman, hatta asta'dzina laka, akan aku izinkan kepada Nabi untukmu agar engkau boleh masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Musa mendatangi Nabi, wahai Rasulullah, Utsman datang ingin menemuimu. Maka Nabi mengatakan, idzan lahu, kasih izin dia. Wa basyirhu bil jannah, kasih dia kabar gembira dengan surga. Ma'aha bala'un yusibuhu, tapi dia akan apa? Ma'aha bala'un, bersamanya akan ada bala yang akan menimpa dia. Jadi ketika Nabi hidup, Nabi sudah siap apa? Ngasih tahu kepada Utsman bahwasanya dia akan masuk surga, tapi sebelum masuk surga dia akan terkena bala, akan terkena bencana. Wa khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsmana bi dzikril bala ma'a an Umar qutila aidan. Yang masuk waktu itu Pak, itu diantaranya Umar. Tapi Umar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikatakan dia akan terkena bala, meskipun dia terbunuh. Kenapa? Liqauni Umar lam yumtahan bimithli mamtuhina bihi Utsman. Karena ketika terbunuh, Utsman itu Umar tidak mendapatkan cobaan seperti yang menimpa Utsman. Kalau Umar yang membunuh orang kafir Pak. Kalau Utsman yang membunuh siapa? Kaum muslimin. Yang membunuh kaum muslimin. Min tasallatul qaum alladzina aradu minhu ayyan khali'a minal imamah. Karena orang yang memberontak kepada Utsman itu Pak, menginginkan agar Utsman turun dari kekhalifahan. Karena mereka mengatakan Utsman telah berbuat zalim. Padahal Utsman itu sudah menjelaskan pokok masalahnya Pak. Tapi mereka tetap ngotot agar Utsman apa? Berhenti dari jabatannya sebagai khalifah. Itulah Pak, orang kalau sudah benci, tidak akan ada gunanya orang yang mereka benci berbicara. Apapun yang mereka katakan tidak akan dibenarkan, tidak akan percaya Pak, akan salah semuanya. Nah, setelah Utsman terbunuh Pak, kaum muslimin terpecah. Terjadi peperangan antar para sahabat. Fitnah tersebar di mana-mana. Al-ahwa, mengikuti hawa nafsu juga tersebar di mana-mana. Terjadi khilaf yang sangat banyak. Pendapat antar orang-orang itu Pak sudah apa? Carut marut. Kenapa? Karena zamannya zaman fitnah. Terjadi peperangan yang dahsyat pada masa para sahabat karena terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya Pak telah mengabarkan akan terjadinya peristiwa ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di atas sebuah bangunan yang tinggi di antara bangunan-bangunan kota Madinah. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada saat itu, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqil matar. Aku melihat fitnah-fitnah itu akan terjadi di sela-sela rumah kalian sebagaimana turunnya air hujan. Artinya apa? Fitnah itu akan mengenai semua para sahabat. Fitnah itu akan mengenai semua para sahabat. An-Nawawi mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan, mengumpamakan meluasnya fitnah itu seperti turunnya hujan, karena sangat banyak sekali fitnahnya dan meluas, semuanya kena. Kalau ada hujan turun Pak, ada nggak yang tidak kena Pak? Kena semuanya. Kalau ada turun di wilayah Kencong Pak, semua Kencong hujan. Ada nggak wilayah yang tidak kena hujan Pak? Semuanya kena. Seperti itulah gambaran fitnah yang menimpa para sahabat setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu.
annaha katsir ta'ummun nas la takhtassu biha ta'ifatun wa hadhihi isyaratun ila al-hurub al-jariyah bainahum. Ini merupakan isyarat akan terjadinya peperangan di antara mereka, seperti perang Jamal, perang Siffin, perang Harrah, terbunuhnya Husain, Pak. Itu juga termasuk fitnah. Perang Jamal itu, Pak, perang Jamal itu termasuk tanda-tanda kiamat, termasuk fitnah yang merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat. Sebenarnya, Pak, para sahabat yang ketika perang Jamal itu tidak hendak melakukan peperangan. Jadi ceritanya begini, Pak. Soalnya diceritakan lagi, Pak, di belakang. Jadi setelah terbunuhnya Utsman, itu banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Aisyah waktu itu umrah bersama Thalhah dan Zubair. Maka dari Mekah, Aisyah itu menuju Irak untuk menemui Ali agar dia melakukan islah. Jadi sebenarnya, Pak, Aisyah itu, Pak, berangkat untuk menemui Ali, bukan untuk perang, tapi untuk apa? Hendak melakukan islah. Nah, orang-orang yang membunuh Utsman itu, Pak, itu banyak menyusup di barisan Ali. Kalau islah terjadi, maka semua orang yang membunuh Utsman akan diqisas. Maka ketika Aisyah hendak menemui Ali, orang-orang yang membunuh Utsman ini sadar, Pak, kalau sampai Aisyah menemui Ali dan islah terjadi, nyawa mereka terancam. Akhirnya mereka, karena mereka berada di pasukan Ali, mereka menyerang rombongan Aisyah. Yang di situ ada Zubair dan Thalhah. Ketika orang-orang yang membunuh Utsman ini menyerang rombongan Aisyah, orang-orang yang bersama Aisyah itu menyangka bahwasanya Ali menyerang mereka. Maka mereka membela diri. Jadi mereka melawan itu bukan untuk perang, bukan. Untuk apa? Membela diri. Ketika mereka membela diri, pasukan Ali mengira bahwasanya Aisyah dan rombongannya menyerang pasukan Ali. Padahal yang mengawali siapa? Orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu taala. Akhirnya sama-sama salah sangka, Pak. Pihak Zubair, pihak rombongan Aisyah menyangka pasukan Ali menyerang. Pasukan Ali menyangka bahwasanya rombongan Aisyah dan Zubair menyerang pasukan Ali. Terjadilah perang saat itu, Pak. Subhanallah, Pak. Betapa besarnya dosa orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena mereka menjadi sebab terbunuhnya ribuan para sahabat. Menjadi sebab terbunuhnya ribuan kaum muslimin, Pak. Waliyadzubillah. Kemudian di sini, Pak, Aisyah radhiyallahu taala anha, Pak, setelah ketika terjadi peristiwa perang Jamal ini, itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ali bahwasanya akan terjadi fitnah antara dia dengan Aisyah. Jadi ketika Nabi masih hidup, Pak, itu Nabi sudah mewanti-wanti Ali bahwasanya suatu saat nanti akan terjadi perkara besar antara Ali dengan Aisyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun." Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun. Nanti akan ada masalah antara kamu dengan Aisyah. Qala ana ya Rasulullah. Apakah aku ya Rasulullah, kata Ali? Qala na'am, iya, katanya. Nabi mengatakan, fa ana ashqahum ya Rasulullah. Kalau itu terjadi maka aku adalah orang yang paling sengsara di antara mereka ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, la, tidak. Walakin idza kana dzalika, nanti kalau hal itu terjadi, fardudha ila ma'maniha. Kembalikan dia ke tempat yang aman.
kembalikan dia ke tempat yang aman. Ini termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diucapkan Nabi betul-betul apa? Terjadi. Karena dalam hadis yang beberapa kan kita baca Pak, Rasulullah pernah berkhutbah sejak subuh sampai maghrib. Beliau menceritakan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Bahkan Hudzaifah itu mengatakan, aku melihat apa yang diucapkan Nabi terjadi satu demi satu. Bahkan kadang-kadang aku lupa ucapan Nabi, tapi ketika terjadi baru aku ingat, oh ini pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk peristiwa ini, Pak. Termasuk peristiwa ini. Ali mengingat ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang, Pak, perang selesai, Ali radhiyallahu taala anhu mengembalikan Aisyah ke mana? Ke kota Madinah. Jadi perang Jamal itu Pak sebenarnya perang yang diskenario oleh siapa? Para pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena kalau sampai mereka itu terjadi islah Pak, maka akan terjadi apa? Akan terjadi orang-orang yang membunuh Utsman akan betul-betul diqisas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Sebelum perang Jamal Pak, sebelum perang pecah, itu Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika sampai, jadi dari Madinah ke Irak itu Pak, itu mereka melewati Diyar Bani Amir namanya. Ketika melewati perkampungan Bani Amir ini Pak, Aisyah itu disalahi anjing. Apa disalahi? Dia apa namanya? Digonggongi sama anjing. Maka Aisyah mengatakan, ayyuma in hadza, ini wilayah apa? Qalu al-Hawab, ini adalah wilayah Hawab kata mereka. Qalat ma adzunnuni illa raji'ah, kalau begitu aku harus pulang ini kata. Enggak mau melanjutkan ke mana? Ke Kufah, ke Irak. Faqala lahu Zubair, maka Zubair mengatakan kepada Aisyah, karena Zubair ini orang dekatnya Aisyah radhiyallahu taala, masih saudara Pak, masih apa namanya? Masih ponakan kalau nggak keliru. Masih ponakan. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini dengan Asma dengan Asma. Asma itu ponaknya Aisyah. Ponaknya Aisyah. Bukan. Karena apa? Asma kakaknya Aisyah. Abdullah bin Zubair itu ponakannya. Maka Zubair mengusulkan kepada Aisyah. Aisyah kan sudah mau pulang. Ketika disalahi anjing di Hawab, dia mau pulang. Aku harus pulang sekarang. Kata Zubair, la ba'du, jangan dulu katanya. Kenapa? Takut mas terus saja itu. Nanti kalau orang-orang melihat kamu yang datang, karena dia kan ummul mukminin. Fayuslihullahu dzata bainihim. Siapa tahu nanti kalau mereka melihat kamu yang mengusulkan, nanti orang-orang akan mendengar pendapat kamu sehingga mereka mau islah. Kan idenya kan bagus sebenarnya Pak. Jadi siapa tahu kalau yang ngomong itu Aisyah, nanti orang-orang akan mau islah, tidak tangkar lagi gitu. Faqalat, maka Aisyah mengatakan ma adzunnuni illa raji'ah, kayaknya aku harus pulang ini katanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa bi ihdakunna, bagaimana jika terjadi pada salah seorang di antara kalian, idza nabahatha kilabul Hawab, kalau dia disalahi oleh anjing-anjing Hawab. Karena Nabi waktu itu berada di wilayah Hawab. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha berada di wilayah Hawab. Jadi isyarat ke arah sana itu Aisyah sudah sadar Pak dengan ucapan-ucapan Nabi tentang wilayah itu. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para istri-istrinya, ayyatukunna sahibatul jamalil adbab, siapakah di antara kalian yang memiliki onta yang adbab? Adbab itu apa? Mukanya itu banyak bulunya panjang-panjang.
takhruju hatta tanbahaha, ia akan keluar sehingga dia disalai oleh kilabul hauab, anjing-anjing hauab. Yuktalu an yaminiha wa an shimaliha, ada orang yang akan terbunuh di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, qatla katsira, dengan korban yang sangat banyak. Wa tanju min ba'di ma kadat, dan dia selamat setelah hampir juga ikut terbunuh. Ternyata apa yang diucapkan Nabi betul-betul terjadi. Terjadi pada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma Ali sudah berpesan sebelum beliau meninggal, kalau terjadi masalah antara dia dengan Aisyah, maka kembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Jadi peristiwa perang Jamal itu Pak sudah dikabarkan akan terjadi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah itu Pak keluarnya ke Kufah bukan untuk perang, tapi untuk apa? Islah. Tapi hal itu karena apa Pak ya? Kalau sampai terjadi islah, orang-orang yang membunuh Utsman akan dikisos, maka orang-orang yang membunuh Utsman ini bikin ulah. Sehingga terjadi kesalahpahaman antara kubu Ali dan kubu Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga terjadilah perang Jamal. Itu merupakan peristiwa berdarah Pak. Cuma kita terhadap peristiwa berdarah yang terjadi di antara para sahabat, kita harus menahan lisan kita. Tidak boleh banyak berbicara tentang mereka. Kenapa? Karena itu peristiwa yang mereka alami. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka melakukan hal itu. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, mereka itu adalah umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu. Jangan sampai kita mengotori tangan dan lisan kita dengan apa? Dengan membicarakan peristiwa fitnah yang terjadi di antara mereka. Kemudian termasuk fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin itu adalah mauqi'atus Siffin. Perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang terjadi antara kubunya Ali dengan kubunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di antara fitnah yang terjadi di antara para sahabat selain perang Jamal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga akan ada dua kelompok yang besar yang saling berperang, sehingga di antara keduanya terjadi pembunuhan yang sangat besar. Dakwahuma wahidah, dakwaan mereka satu, sama-sama merasa benar. Sama-sama merasa benar. Jadi subhanallah Pak, kalau ada orang sama-sama merasa benar, selesai nggak masalahnya? Tidak akan selesai. Kalau masalah pingin selesai, maka salah satu harus ngalah atau salah satu merasa salah. Kalau itu sudah terjadi, maka masalahnya akan selesai. Jadi nanti Pak, peperangan antara dua kubu ini akan selesai dengan apa Pak? Setelah Ali terbunuh, Hasan diangkat jadi khalifah oleh pengikut-pengikutnya Ali. Tapi kemudian Hasan mengundurkan diri. Karena itu Nabi mengatakan, anakku ini, beliau menunjuk Hasan, Allah akan mengislah dengannya di antara dua kubu kaum muslimin yang saling berperang. Subhanallah. Karena itu Pak, di antara mungkin di antara apa Pak ya? Jaza yang akan Allah berikan kepada keturunan Hasan, nanti Imam Mahdi akan ada dari keturunan Hasan radhiyallahu taala. Yang dimaksud dua kelompok di sini adalah kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Dalam riwayat Bazzar dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik dari Zaid bin Wahab, dia mengatakan, saat itu kami berada di sisi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Faqala,
Kaifa antum wa qad kharaja ahlu dinikum yadribu ba'dhum wujuha ba'd bisayf. Bagaimana kalian ini? Bagaimana pemeluk agama kalian ini, katanya. Sebagian mereka telah memukul wajah-wajah sebagian yang lain dengan pedang, maksudnya perang. Qalu fama ta'maruna, mereka mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qala unzurul firqatal lati tad'u ila amri aliyin falzamuha fa innaha 'alal haq. Lihatlah kelompok yang menyeru kepada perintahnya Ali, tetapi kelompok itu sesungguhnya dia berada di atas kebenaran. Waqad waqa'atil harbu baina at-ta'ifataini fil mawqi' al-masyhur bi Siffin fi Dzulhijjah. Perang Siffin terjadi karena gini, Pak. Ada salah seorang sahabat yang terbunuh pada perang ini. Siapa, Pak? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala. Rasulullah mengatakan Ammar bin Yasir itu akan dibunuh oleh satu kelompok yang baghiyah, satu kelompok yang berbuat zalim. Ternyata Ammar ada di kelompoknya siapa? Ali. Berarti yang membunuh Ammar dari kelompok Muawiyah radhiyallahu. Sebenarnya para ulama mengatakan, Pak, yang benar adalah kelompoknya Ali. Cuma kita tidak boleh mencela kelompoknya Muawiyah, karena mereka juga punya takwil, punya ijtihad. Karena perang mereka itu perang karena ijtihad. Namanya ijtihad, Pak, yang satu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang terbunuh saat perang ini lebih dari 70.000 orang dari dua kelompok pihak. 70.000, Pak, 70.000 orang yang terbunuh dari kelompok ini. Sebenarnya, Pak, para Ali dan Muawiyah itu tidak menghendaki terjadinya perang. Tapi karena di belakang mereka itu ada kelompok-kelompok yang sama-sama ekstrim, Pak. Akhirnya terjadi peperangan ini. Diriwayatkan, Pak, bahwasanya ketika terjadi perang Siffin ini, Pak, itu kalau dulu perang itu kan ada batasnya, Pak. Sore berhenti. Ketika sore berhenti, Pak, mereka ngobrol. Dua pasukan yang ngobrol biasa. Cangkruan. Iya, mereka ngobrol biasa. Nanti besoknya lagi perang lagi. Jadi sebenarnya mereka tidak ada tidak ada dendam di antara mereka. Karena itu, Pak, ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi perang Siffin itu, Pak, terjadi perseteruan antara dia dengan Ali. Raja Romawi itu mengambil kesempatan, Pak, mendatangi Muawiyah radhiyallahu taala anhu, menawari bantuan. Kalau kamu mau perang dengan Ali, kami siap membantu kamu. Dijawab sama Ali. Apa? Iya, dijawab sama Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kami siap mendatangkan pasukan untuk menghancurkan kamu, katanya. Yang ujungnya ada di negeri kamu, ekornya ada di negeri kami, katanya. Aku dan Ali akan memerangi kamu, katanya. Jadi sebenarnya, Pak, antara Muawiyah dengan Ali itu tidak ada rasa benci, tidak ada. Karena itu, Pak, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Ali mencela Muawiyah atau Muawiyah mencela Ali radhiyallahu taala anhu. Itu karena bersihnya hati mereka. Kalau kemudian di antara mereka terjadi peperangan karena salah ijtihad, mereka juga manusia. Kita hanya bisa mengatakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita hanya bisa mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah untuk kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau jadikan di hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita
hanya bisa mendoakan mereka, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan merahmati mereka. Apalagi mereka adalah para sahabat yang telah banyak berjasa mengemban risalah Islam. Tapi insyaallah Pak, cukup sekian kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada munculnya Khawarij. Itu termasuk di antara apa? Tanda-tanda hari kiamat. Perang Siffin itu Pak, Rasulullah mengatakan hari kiamat tidak akan muncul hingga akan ada dua kelompok besar dari kaum muslimin yang akan saling berperang dengan satu tuntutan. Dengan mereka masing-masing memiliki tuntutan yang sama. Satu dakwaan yang sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.